Hari ini ialah hari kebangkitan yang suci. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus merayakan Paskah, dan pada keesokan harinya, yaitu perayaan roti tidak beragi, dia menderita di atas salib. Kemudian dia telah bangkit pada waktu fajar hari yang ketiga, daripada kalangan orang yang telah tidur. Kerja Tuhan yang menakjubkan ini telah dicatatkan secara terperinci di dalam 4 buku Injil. Tuhan telah bangkit daripada orang mati pada hari yang ketiga, agar manusia dapat dibebaskan daripada perhambaan kematian dan mengambil bahagian dalam kebangkitan yang mulia melalui iman kita kepada Tuhan. Kita diberikan harapan hidup ini pada hari ini, yaitu hari kebangkitan yang suci. Inilah sebabnya kita tidak dapat bercakap tentang iman Kristian tanpa hari kebangkitan. Tuhan meletakkan masuk perayaan-perayaan dalam hukum Musa dan meramalkan bahawa perkara-perkara ini pasti akan terjadi. Jadi hari ini, kita mengambil bahagian dalam perayaan yang suci hari kebangkitan, menegakkan kehendak Tuhan yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah kebangkitan dan hidup." Jadi, mari kita fikirkan lagi tentang masuk perayaan hari kebangkitan. Apabila kita kembali ke situasi 2000 tahun yang lalu, pada hari sesudah Yesus merayakan Paskah, semua orang Yahudi menyaksikan dia memikul salib dan berjalan ke Bukit Golgota. Mereka bahkan menyaksikan dia menghembus nafasnya yang terakhir di Golgota. Seorang askar bahkan menikam lambung Yesus dengan lembing untuk mengenal pasti kematiannya. Selepas peristiwa ini, pada hari Ahad, dilaporkan bahawa Yesus telah bangkit daripada orang mati. Ini ialah peristiwa yang sukar dipercayai di seluruh Israel. Walau bagaimanapun, sudah pun diramalkan dengan jelas bahawa dia akan bangkit daripada orang mati pada hari ketiga. Yesus telah bangkit secara tepat, seperti yang difirmankan. Ketika askar melaporkan apa yang terjadi, ketua-ketua imam dan pemimpin-pemimpin agama berkumpul, berkata, "Jangan beritahu sesiapapun tentang perkara ini, tetapi kamu perlu menyebarkan kabar angin." Berkata, murid-murid Yesus datang pada waktu malam dan mencuri mayatnya, lalu dibawa pergi. Di dalam buku Matius, kita dapat mencari babak di mana mereka memberikan sejumlah wang yang besar kepada askar-askar. Semasa kabar angin yang palsu beredar dalam kalangan orang, kebenaran juga diberitahukan kepada orang. Murid-murid mula menyampaikan mesej yang menakjubkan ini kepada semua orang, bahawa orang yang percaya kepada Kristus boleh mengambil bahagian dalam kemuliaan kebangkitan walaupun mereka mati. Hari ini, iman Kristian ini mula diberitakan dari Yerusalem ke kawasan Asia Kecil dan seluruh Eropah. Penyebab ini ialah peristiwa kebangkitan. Dan 3.500 tahun sebelum kebangkitan berlaku, terdapat ramalan tentangnya, bahkan pada zaman Musa. Marilah melihat buku Imamat, bab 23. Buku Imamat, bab 23, ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Mereka membawa seberkas hasil pertama tuaian kepada imam. Inilah cara nama perayaan hasil pertama terjadi. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan
supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Di dalam kalender hari ini, hari apakah dalam seminggu ialah hari sesudah Sabat? Dalam hukum Musa, diberikan 3.500 tahun yang lalu, sudah ditetapkan bahwa kebangkitan Yesus harus berlaku pada hari Ahad. Marilah melihat buku Keluaran bab 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentera orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentera orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Buku Keluaran bab 14 menggambarkan asal-asli perayaan hasil pertama. Kira-kira 3.500 tahun yang lalu, orang Israel merayakan Paskah di Mesir. Dan dari hari berikutnya, perayaan roti tidak beragi, mereka menderita kesusahan dan kesukaran sehingga mereka menyeberangi Laut Merah. Pada hari ke-22 bulan pertama, mengikut kalender suci, orang Israel semuanya menyeberangi Laut Merah pada waktu fajar terbit untuk menghalang tentera Mesir yang sedang mengejar orang Israel. Tuhan mengawasi umatnya dengan tiang api pada malam harinya dan dengan tiang awan pada siang harinya, agar mereka dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Masa apabila mereka menyeberangi Laut Merah adalah waktu fajar terbit pada hari ke-22 bulan pertama mengikut kalender suci. Berdasarkan peristiwa ini, Tuhan menetapkan perayaan hasil pertama. Peristiwa ini juga berkaitan dengan maksud baptisan. Masuk ke dalam air melambangkan orang Israel memasuki Laut Merah. Keluar dari air melambangkan orang Israel mendarat dari Laut Merah. Tuhan meletakkan maksud baptisan dalam peristiwa itu. Jadi hari ke-22 bulan pertama, mengikut kalender suci, ialah perayaan hasil pertama, yaitu hari kebangkitan. Apakah maksud pagi kebangkitan? Orang jahat yang mengejar kita akan dimusnahkan, dan kita yang bersama dengan Kristus akan dibangkitkan di dalam badan yang adil. Tuhan membiarkan kita tahu kehendaknya melalui maksud perayaan hasil pertama. Peristiwa ini berlaku pada waktu fajar terbit untuk membantu kita mengingati kerja yang dilakukannya. Tuhan memerintahkan perayaan hasil pertama dirayakan setiap tahun pada hari sesudah Sabat, yaitu hari Ahad, selepas merayakan Paskah dan perayaan roti tidak beragi. Inilah sebabnya perayaan hasil pertama harus sentiasa jatuh pada hari sesudah hari Sabat. Dan kerja Tuhan yang hebat perlu berlaku pada waktu fajar. Apabila kita melihat perjanjian baru, kita dapat memastikan bahawa setiap ramalan telah dipenuhi secara tepat menurut firman Tuhan. Pada masa sekarang, oleh sebab gereja-gereja di dunia tidak memahami maksud ramalan dan maksud perayaan-perayaan, mereka mendakwa bahawa kita harus beribadah pada hari Ahad kerana Yesus telah bangkit pada hari Ahad. Walau bagaimanapun,
Hari Sabat ialah ibadah yang berasingan, dan mengenai hari kebangkitan, kita juga merayakannya pada hari Ahad. Bukan, ia adalah perayaan tahunan yang dirayakan setahun sekali. Mereka yang memahami perayaan Perjanjian Lama dapat membezakan bahawa kebangkitan tidak berkaitan dengan ibadah mingguan. Marilah melihat buku Matius bab 28, ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu. Hari apakah hari pertama dalam seminggu sesudah Sabat? Hari Ahad. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Ia bermaksud bahawa dia telah bangkit, betul? Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kalian semua, kebangkitan Yesus ialah peristiwa yang begitu luar biasa. Yesus Kristus yang mati di atas salib telah bangkit daripada orang mati pada hari ketiga. Dia berjalan-jalan, bercakap, dan mengajar murid-murid. Oleh sebab itu, banyak orang percaya bahawa Yesus ialah Tuhan. Mereka yang mempunyai iman yang teguh berkata, kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Kristus tidak akan mati selama-lamanya, tetapi masuk ke dalam hidup. Dengan memenuhi ramalan di dalam buku Keluaran bab 14 dan buku Imamat bab 23 mengenai waktu fajar serta hari sesudah hari Sabat, Yesus membiarkan kita tahu bahawa Dia telah datang sebagai korban untuk perayaan hasil pertama. Mari kita menyambung dengan buku Lukas bab 24. Orang yang tidak memahami maksud perayaan Perjanjian Lama tidak akan memahami mengapa Yesus mesti bangkit pada waktu fajar, hari pertama sesudah Sabat. Buku Lukas bab 24, ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan bilakah Dia akan bangkit? Akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Seperti ini, Matius dan Lukas juga mencatatkan kebangkitan Yesus Kristus yang berlaku pada waktu fajar 2000 tahun yang lalu. Kalau begitu, mengapa Yesus Kristus tidak memenuhi kerja kebangkitan pada hari yang lain, tetapi pada waktu fajar hari Ahad, yaitu hari pertama sesudah Sabat? Ia adalah untuk memenuhi ramalan perayaan hasil pertama,
Seperti yang kita lihat di dalam buku Imamat, bab 23, dan Keluaran bab 14. Marilah mendapat jawaban untuk persoalan ini dengan melihat buku 1 Korintus, bab 15. Buku 1 Korintus bab 15, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang terjadi kepada kepercayaan? Sia-sialah. Ia berkata bahwa sia-sialah kepercayaan kamu. Apabila kita melihat ramalan perayaan hasil pertama, kita dapat memahami bahwa Yesus mesti dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan apa? Akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Alkitab memberitahu kita bahwa semua orang boleh menerima kehidupan kekal dan diselamatkan. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Siapa ialah sulung? Kristus sebagai buah sulung. Yesus ialah buah sulung yang diramalkan pada masa perjanjian lama. Realiti kepada berkas hasil pertama tuaian di dalam buku Keluaran bab 14 dan buku Imamat bab 23 ialah Yesus Kristus. Tuhan menetapkan hari di mana orang Israel menyeberangi Laut Merah selepas perayaan roti tidak beragi sebagai perayaan hasil pertama. Tuhan menjelaskan semua perkara ini di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai ramalan dan pemenuhan. Dalam ayat 23 ada tertulis, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Siapa yang memenuhi ramalan hasil pertama daripada orang yang telah tidur? Yesus Kristus memenuhi ramalan itu sepenuhnya. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang berlaku pada hari kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Marilah melihat buku Lukas bab 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus telah bangkit, tetapi dua murid-murid yang berada dalam perjalanan ke Emmaus tidak dapat mengenal Dia, walaupun Yesus sedang berjalan dengan mereka. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya.
Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Hanya ketika itu mereka dapat melakukan apa, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Inilah maksud yang terkandung dalam roti hari kebangkitan. Walaupun Yesus berjalan bersama dengan mereka, sejauh kira-kira 7 mil, mereka tidak dapat mengenal dia. Hanya selepas dia mengambil roti, mengucap syukur, membahagikan roti itu lalu memberikannya kepada mereka, mereka dapat mengenal dia. Dan lalu dia lenyap daripada pandangan mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Peristiwa yang mengagumkan ini, yaitu kebangkitan Yesus sebagai hasil pertama daripada orang yang telah tidur, berlaku pada 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab Yesus Kristus telah bangkit, kita juga dapat memiliki harapan. Barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan, tidak akan mati selama-lamanya. Harapan yang sama diberikan kepada kita melalui kebangkitannya. Marilah melihat buku Yohanes bab 11. Mari kita lihat ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah siapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Tuhan, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dia memberi kita harapan yang hidup, berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Syaitan membimbing semua manusia berdosa di surga dan membawa mereka ke bumi ini, serta mengikat mereka kepada kesakitan maut. Walau bagaimanapun, Yesus Kristus telah datang ke bumi ini, memecahkan kekuasaan maut, dan menyatakan jalan untuk kehidupan kekal melalui kerjanya yang mulia pada hari kebangkitan ini. Pada masa Perjanjian Lama, perayaan ini juga diketahui sebagai perayaan hasil pertama. Inilah sebabnya, sesiapa yang hidup di dalam Kristus mempunyai harapan hidup untuk kebangkitan. Berkenaan mereka di dunia ini yang percaya dan meninggal dunia terlebih dahulu, Alkitab tidak menggambarkan mereka sebagai orang mati. Bagaimanakah mereka digambarkan? Mereka telah tidur. Mereka sedang tidur untuk seketika. Kalau begitu, bilakah mereka semua akan bangun? Alkitab memberi kita harapan, seperti yang ada tertulis, bahwa setiap orang akan bangun dan dibangkitkan atau diubah pada pagi kebangkitan. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam buku 1 Tesalonika bab 4. Buku 1 Tesalonika bab 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan apa? Akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Semua firman ini akan dipenuhi pada pagi kebangkitan. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, akan diubah dan diangkat dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang akan lain dengan perkataan-perkataan ini. Seperti yang ada tertulis di dalam buku 1 Tesalonika bab 4, mereka yang dipeluk dalam pangkuan Tuhan terlebih dahulu, selepas menjalani kehidupan iman, yaitu mereka yang meninggal dunia secara fisikal, semua akan mengenakan kebangkitan daripada kalangan orang yang telah tidur, pada hari di mana Kristus datang, pada akhir hari sebagai hakim terakhir. Pada hari itu, kita tidak akan dibangkitkan dengan daging dan darah, dan kita tidak akan diikat oleh daging dan darah lagi, tetapi diubah menjadi tubuh rohani. Kehendak kudus Tuhan adalah untuk membimbing kita ke dunia yang lebih baik, di mana kita dapat menikmati berkat kehidupan kekal dan kegembiraan yang abadi. Untuk orang kudus gereja awal, yang bersedih hati dan diseksa, mengingati penderitaan penyaliban Yesus, berita kebangkitannya membawa kegembiraan besar kepada mereka. Ia bukan hanya mengenai Yesus telah bangkit, tetapi ia merupakan peristiwa hebat yang memberi kita harapan bahwa kita juga akan dibangkit. Itulah mengapa hari kebangkitan mempunyai maksud yang begitu penting dalam iman kita. Ada tertulis bahwa tanpa kebenaran kebangkitan, iman kita akan menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Yesus Kristus membenarkan anak-anaknya untuk menyadari maksud perayaan hasil pertama dan hari kebangkitan. Mengikuti teladan Kristus, kita juga akan mengambil bahagian dalam roti hari kebangkitan, agar Dia boleh membuka mata rohani kita semua untuk memahami sifat ketuhanannya dengan betul. Walau bagaimanapun, gereja-gereja di dunia kini menegaskan bahwa kita perlu makan telur rebus pada hari kebangkitan. Kita dapat mencari ajaran tentang memecahkan roti pada hari kebangkitan. Tetapi tidak ada ayat di dalam Alkitab, kita dapat mencari kesaksian tentang berkongsi telur yang berwarna-warni, memakannya, atau memberikan patung arnab kepada satu sama lain. Itu bukan apa-apa, tetapi tradisi pagan. Hari ini, melalui maksud yang terkandung di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita dapat memahami bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai korban perayaan hasil pertama, dan Dia telah bangkit pada hari sesudah Sabat, hari Ahad. Pada masa Perjanjian Lama, imam mengunjukkan berkas hasil pertama tuaian. Jadi perayaan ini juga disebut sebagai perayaan persembahan unjukan. Begitu juga, hari kebangkitan mempunyai banyak nama yang lain. Tuhan memecahkan kekuasaan maut dan Hades, serta mengajak kita masuk hari ini, berkata, barang siapa percaya kepadaku akan menerima kehidupan dan mengambil bahagian dalam kebangkitan. Dengan memberikan kesyukuran dan kemuliaan yang abadi kepada Tuhan Elohim yang memberi kita kegembiraan dan harapan ini, saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih banyak.